Selamat datang di Genba Show, tempat aktual di mana ragam inspirasi dan informasi dikelola secara benar. Menyambut industri 4.0 yang berevolusi, teknologi terus berakselerasi. Kementerian Perindustrian pun harus beradaptasi. Demi SDM industri yang berkualitas, kurikulum dan kebutuhan industri harus selaras. Pendidikan tak lagi berbasis akademisi, namun berbasis kompetensi dan praktisi. Melalui pendidikan sistem ganda, diharapkan memajukan pendidikan vokasi Indonesia. Lalu, bagaimana implementasinya di Politeknik STMI Jakarta? Bersama saya, Desi Agustin. Inilah Genba Show episode Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di Politeknik STMI Jakarta. Telah hadir bersama kita hari ini Direktur Politeknik STMI Jakarta, Bapak Dr. Mustafa STMT. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya telah menyempatkan hadir di acara Genba Show hari ini. Bapak, apa kabar hari ini? Izin saya copot. Iya, boleh Bapak, silahkan. Karena sudah prokes ya. Baik, terima kasih. Hari ini baik-baik saja. Baik Bapak, Bapak sebagai Direktur Politeknik STMI Jakarta ya Bapak. Ya, betul. Nah sebelum kita mulai diskusi ini Pak mengenai topik hari ini yaitu implementasi sistem ganda di Politeknik STMI Jakarta. Ya. Mungkin Sobat Industri ingin tahu terlebih dahulu apa itu Politeknik STMI Jakarta Pak? Nah namanya saja sudah unik nih Pak, apa kejelasannya? Kita ingin tahu ini Bapak. Baik Mbak Desi, Politeknik STMI Jakarta adalah Politeknik negeri di bawah Kementerian Perindustrian. Politeknik STMI Jakarta ini memiliki spesialisasi kompetensi industri otomotif. Artinya apa? Bahwa program studi dan kompetensinya merujuk pada kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di industri otomotif. Adapun nama STMI yang ada pada nama Politeknik STMI Jakarta ini terkait dengan sejarah sebelumnya. Sebelum beralih bentuk menjadi Politeknik STMI Jakarta, bernama Sekolah Tinggi Manajemen Industri yang berdiri pada tahun 1968. Pada akhir tahun 2014, resmi beralih menjadi Politeknik STMI Jakarta. Dengan nama STMI ini, maka alumni dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri Otomotif menyatu dengan alumni dari Politeknik STMI Jakarta. Baik Bapak, berarti kalau saya simpulkan ya bahwa STMI ini merupakan pendidikan politeknik di bawah Kementerian Perindustrian ya Bapak. Betul, ya. Jadi Sobat Industri sekalian, Politeknik STMI Jakarta bukan sekolah kedinasan begitu ya Bapak? Bukan, ya. Nah, apakah ada spesifikasi khusus dari Politeknik STMI Jakarta ini Bapak? Yaitu yang saya dengar bahwa STMI Jakarta ini adalah spesifikasinya di bidang industri otomotif ya Bapak. Nah, mengapa menjadi industri otomotif, kenapa nggak industri yang lainnya saja ini? Sobat Industri pengen tahu mungkin ada banyak industri yang lainnya, kenapa justru industri otomotif yang menjadi spesifikasi Politeknik STMI Jakarta? Ini terkait dengan apa yang ditetapkan oleh pendidikan tinggi ya, di mana bahwa semua sekolah ya yang ada di Kementerian Perindustrian itu harus beralih bentuk menjadi Politeknik STMI Jakarta dan harus memiliki spesialisasi. Nah, kenapa kita memilih spesialis industri otomotif? Ini juga terkait dengan apa yang menjadi tupoksinya di Kementerian Perindustrian. Salah satunya yaitu membina atau membangun industri otomotif. Nah, untuk dari aspek tenaga kerjanya atau aspek SDM-nya, maka Politeknik STMI mengemban amanat untuk menyediakan SDM industri otomotif dari segi pendidikan. Ini sesuai juga dengan amanah Undang-Undang Perindustrian Nomor 3. Baik, berarti memang khusus kita itu adalah industri otomotif ya Pak ya? Iya. Nah, Sobat Industri sekalian sudah tahu nih latar belakang STMI Jakarta ya Bapak. Nah, seperti apa sejarahnya dan mengapa menjadi Politeknik STMI Jakarta saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi implementasi sistem ganda ini. Ya, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pernah dengar bahwa Bapak Menteri Perindustrian pernah menerbitkan bahwa ada peraturan
di dunia pendidikan vokasi ini menerapkan sistem ganda, pendidikan sistem ganda. Nah, apa langkah-langkah utama nih Bapak dari Politeknik STMI Jakarta dalam menerapkan pendidikan sistem ganda itu sendiri? Jadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Menteri Perindustrian bahwa pendidikan vokasi yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian itu harus menerapkan sistem ganda. Nah, terkait dengan penerapan sistem ganda yang ada di Politeknik, ada dua unsur utama yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum kita yang kita bangun sudah berbasis kompetensi, yaitu sudah melibatkan SKKNI. Kemudian di dalam pelaksanaan perkuliahan untuk memastikan menerapkan sistem ganda, kita membuat peraturan akademik yang diterbitkan oleh direktur ya, dan ini sudah disetujui oleh Senat Politeknik STMI Jakarta. Peraturan ini di mana bahwa mahasiswa yang kuliah di Politeknik STMI Jakarta harus mengikuti pola 521, yaitu 5 semester awal belajar di kampus, 2 semester melakukan praktek kerja industri atau belajar di industri. Kemudian 1 semester kembali ke kampus untuk melaksanakan tugas akhir. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dengan industri, khususnya industri otomotif. Nah, ini yang menjadi kunci, maka kunci utama di dalam sistem ganda ini. Sehingga kita melakukan kunjungan dan kita melakukan kerjasama dengan industri. Jadi supaya industri mau ikut terlibat. Karena prinsip dari sistem ganda ini ada keterlibatan dari industri secara aktif. Baik, begitu Sobat Industri. Jadi ada dua langkah utama ya Bapak yang diambil oleh Politeknik STMI Jakarta dalam penerapan sistem ganda di Politeknik STMI Jakarta. Nah, tadi ada 2 poin utama, yaitu yang pertama adalah kurikulum, di mana kurikulum itu sendiri menerapkan untuk mahasiswa yaitu praktek kerja industri ya Bapak ya, yaitu 521. Dan juga yang kedua adalah kolaborasi dengan industri. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak, dengan poin pertama yaitu mengenai kurikulum. Apakah kurikulum ini sudah disosialisasikan kepada angkatan atau mahasiswa di Politeknik STMI Jakarta, dan apakah kurikulum ini akan dilaksanakan pada tahun ini atau sudah berjalan sebelumnya, Bapak? Terkait dengan kurikulum sistem ganda, pelaksanaannya itu harus dipayungi tadi dengan peraturan akademik yang disetujui oleh Senat tentunya ya. Baru terbit peraturan akademik untuk sistem ganda ini adalah tahun ini. Penerapannya tidak untuk semua angkatan. Kita baru untuk diterapkan pada angkatan 2019 dan 2020. Untuk salah satu prodi yang ada di STMI juga ada sudah penerapan 2018, sudah diawali atau sudah diinisialisasi. Kemudian karena kita penerapannya baru tahun ini, kita melakukan sosialisasi tentunya kepada para mahasiswa khususnya angkatan 2019-2020. Bagaimana sistem ganda ini kita laksanakan, yang mana bahwa mahasiswa pada semester 6 dan 7 itu dia harus ke industri melakukan praktek kerja industri. Kemudian untuk angkatan yang baru yaitu nanti pada penerimaan mahasiswa baru angkatan 2021, sebelumnya kita memberikan informasi bahwa sekarang ini Politeknik STMI Jakarta sudah menerapkan sistem ganda, di mana mereka yang mau masuk harus sudah bersedia melaksanakan pola perkuliahan 521. Dan kita sudah tegaskan bahwa nanti mahasiswa baru ini pada semester 6 dan 7 harus ke industri.
Baik, begitu Sobat Industri, jadi sudah ada sosialisasi juga ya Pak ya Ya, untuk penerapan pendidikan sistem ganda ini. Dan tentunya peraturan akademik ini sudah dijalankan di tahun ini untuk angkatan 2019 dan 2020 ya Bapak. Nah, sebelumnya Bapak sudah memberitahu kita bahwa ada prodi yang sudah menjalankan pendidikan sistem ganda. Kalau boleh tahu Sobat Industri sekalian ini, prodi apa itu Bapak yang ya, sudah menerapkannya? ya, sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa di Politeknik STMI Jakarta itu menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang sarjana terapan atau yang sebelumnya dikenal dengan diploma 4, D4 ya ya Pak. DD4. Lulusannya nanti akan mendapat predikat sarjana terapan. Di STMI ada 5 program studi. Yang pertama adalah program studi teknik industri otomotif. Kedua adalah sistem informasi industri otomotif. Yang ketiga adalah administrasi bisnis otomotif. Yang keempat adalah teknologi rekayasa otomotif. Yang terakhir adalah teknik kimia polimer. Nah, untuk prodi yang teknik kimia polimer ya, memang kita akan jadikan pilot project sehingga untuk memulai penerapan sistem ganda. Sehingga pada angkatan 2018 kita sudah setel untuk dia melaksanakan kurikulum sistem ganda. Dan tahun ini mereka sudah ke industri selama 1 tahun. Dan kemarin kita penyerahan mahasiswa semester 6-7 ke industri dan oleh industri menyambut gembira bahwa untuk menerima mahasiswa dari Politeknik STMI selama 1 tahun. Jadi mereka melakukan praktik secara langsung, pembelajaran secara langsung di industri. Dan nanti setelah 1 tahun mereka akan kembali ke kampus. Baik, berarti untuk pilot project, untuk penerapan pendidikan sistem ganda ini sudah ada prodi TKP ya Bapak yang Iya, sudah mendahului terlebih dahulu menerapkan pendidikan sistem ganda ini. Baik Bapak, kita masuk ke poin 2 ya Bapak, poin langkah kolaborasi dengan industri. Ini sangat menarik ini Bapak karena menerapkan pendidikan sistem ganda juga bersama dengan industri itu sendiri. Nah, adakah langkah-langkah utama atau kriteria-kriteria dari Politeknik STMI Jakarta dalam menggait industri ini Pak untuk kerjasama dengan kita? ya, kalau kita bicara industri kan luas ya, berbagai sektor. Tapi kembali pada apa yang diamanatkan kepada Politeknik STMI Jakarta bahwa kita dispesialisasikan pada sektor industri otomotif. Oleh karena itu, dalam proses dari awal sampai akhir, kita akan batasi industrinya pada industri otomotif. Nah, proses pembatasannya di mana ketika kita mengisi materi-materi kuliah atau tugas akhir, kasus-kasus yang diangkat harus lahir atau yang ada di industri otomotif. Kemudian mahasiswa dalam melakukan praktek kerja industri selama 1 tahun juga harus industri otomotif. Demikian juga dosennya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk unsur pengabdian dan penelitian juga harus terkait secara langsung dengan industri otomotif. Jadi industri otomotif menjadi ruang kita sehingga benar-benar mahasiswa kita atau proses yang ada di STMI ini memang pembelajaran apa yang menjadi kebutuhan industri otomotif sesuai dengan kompetensi prodinya masing-masing. Baik, berarti kalau kita boleh katakan bahwa industri yang akan bekerja sama dengan Politeknik STMI Jakarta adalah industri otomotif ya Bapak. Nah ini pun harus dilaksanakan dan para dosen mahasiswa itu menerapkannya di industri otomotif ya Bapak. Ya, Tridharma perguruan tinggi dosen pun harus di industri otomotif ya ya. Bapak. Nah untuk unit khusus nih Pak, apakah ada unit khusus di Politeknik STMI Jakarta dalam melakukan kerjasama ini dengan industri ini Pak? Ya, kita menyadari bahwa keberhasilan dari implementasi sistem ganda ini adalah bisa mengajak industri untuk terlibat di dalam proses pendidikan yang ada di Politeknik STMI Jakarta ini. Nah, oleh karena itu kita menjadi program prioritas bagaimana kita membangun kolaborasi dengan industri otomotif. Untuk itu kita mengadakan atau mendirikan unit khusus ya kerjasama dengan industri otomotif
yang fungsi utama adalah membangun kolaborasi ya atau membangun perkawinan antara STMI dengan industri otomotif, dan unit ini secara intensif ya untuk mempresentasikan, untuk berkunjung ke industri-industri dan untuk mengajak kerjasama dengan Politeknik STMI Jakarta. Baik, Sobat Industri sekalian, jadi ada unit khusus yang sudah untuk mengerjakan kerjasama dengan industri ini ya Bapak? Iya, betul. Nah, untuk keuntungannya sendiri nih Bapak, apakah ada keuntungan bagi industri dalam kerjasama ini nantinya Bapak? Ya, tentu mereka akan memanfaatkan atau dari keuntungan. Kalau kita pahami bersama bahwa industri itu akan bisa maju dan berkembang kalau ada 3 unsur, yaitu adalah adanya investasi. Yang kedua ada unsur teknologi. Yang ketiga ada SDM. Nah, kita yang masuk dari sisi SDM-nya. Jadi industri tidak akan maju berkembang kalau tidak memiliki SDM yang unggul. Nah, salah satunya dari STMI, khusus untuk industri otomotif. Nah, sehingga untuk bisa menghasilkan lulusan yang unggul, dalam hal ini kita artian kompeten dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri otomotif, maka proses ini harus dibantu oleh industri. Ya, karena kita nggak mungkin berjalan hanya satu sisi. Ya, karena di prinsip sistem ganda ini adalah harus ada keterlibatan dengan industri. Ya, untuk bisa sama-sama menjalankan proses kepada mahasiswa yang nanti lulusannya itu bisa kompeten dan berdaya saing. Baik, jadi bagi industri yang akan bekerja sama pun akan mendapatkan SDM yang berkualitas seperti itu ya Bapak, Ya. lulusan-lulusan dari Politeknik STMI Jakartanya yang akan bekerja di industri. Ada satu lagi keuntungan ketika mereka berpartisipasi atau bekerja sama, mereka dapat insentif dari pemerintah yaitu yang disebut dengan super tax deduction. Yaitu ada pengurangan pajak bruto ya bagi industri yang membantu pendidikan vokasi, salah satunya yang ada di Politeknik STMI. Baik, cukup menarik ya Sobat Industri. Jadi bagi industri pun akan mendapatkan SDM yang berkualitas dan juga insentif ya Pak, Iya, berupa betul. super tax deduction yang merupakan dari pemerintah ya Bapak ya, Iya. keuntungan dari pemerintah. Baik Bapak, kita sudah membahas kurikulum, kita sudah membahas tentang kolaborasi dengan industri. Nah, saya ingin tahu nih Bapak, bagaimana dari sistem internalnya Politeknik STMI Jakarta, yaitu mengenai dosen-dosennya Bapak. Apakah ada peningkatan mutu bagi dosen itu sendiri atau khususnya dosen Politeknik STMI Jakarta dalam menerapkan pendidikan dual sistem ini Bapak? Ya, kembali pada tujuan utama kita, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten ya. Maka harus kita siapkan semua yang diperlukan ke sana, yaitu salah satunya adalah sarana, laboratorium atau workshop. Kemudian dosennya, ya tadi sudah saya singgung tentang kurikulumnya sudah. Di antara yang ada ini nanti yang menjadi kunci utama adalah dosennya. Bagaimana bisa menghasilkan lulusan yang kompeten kalau dosennya tidak kompeten. Ya, Oleh karena itu kami memfokuskan bagaimana membangun kompetensi dosen. Dosen selain kita meningkatkan jenjang pendidikannya, misalkan dari S2 ke S3, juga kita berikan program pelatihan yang bersertifikasi kompetensi ya kepada para dosen. Sehingga mereka memiliki sertifikasi kompetensi yang artinya mereka kompeten. Selain itu, kita mengharuskan kepada para dosen untuk menjadi asesor kompetensi. Karena ketika mahasiswa kita mau lulus, dia harus melalui proses asesmen yang diselenggarakan oleh LSP P1 STMI dan di mana asesornya adalah para dosen. Jadi kita prinsip bahwa dengan dosen yang berkompeten, maka akan menghasilkan lulusan yang berkompeten. Selain sarana lab yang ada, sarana workshop yang ada, dan kurikulum dan proses-proses pembelajaran yang ada.
Baik, cukup menarik ya Sobat Industri. Jadi Sobat Industri tidak perlu khawatir mengenai penerapan sistem ganda ini di Politeknik Ya, STMI Jakarta. Tentunya Politeknik STMI Jakarta sudah menyiapkan langkah-langkah yang sangat konkret dan sangat berkualitas ya Bapak ya, terkait dari kurikulum, dari kolaborasi dengan industri, maupun nantinya dosen-dosennya sendiri juga akan ditingkatkan kualifikasinya dari segi kompetensi ya Bapak ya. ya, Tidak hanya S2 ke S3, juga mendapatkan sertifikat ya Pak, ya, sertifikat pelatihan. pelatihan kompetensi di pendidikan dual sistem ini. Baik Bapak, kita sudah sampai di akhir pertanyaan tentang implementasi sistem ganda di Politeknik STMI Jakarta ini. Nah, bagaimana harapan Bapak nantinya bagi lulusan-lulusan Politeknik STMI Jakarta nanti ketika lulusan tersebut sudah menerapkan pendidikan sistem ganda ini, Bapak? Ya, kita berharap ya, bila mana proses penerapan sistem ganda dengan baik dan sempurna, ya, maka lulusannya akan kompeten dan berdaya saing. Ya, nah ini yang menjadi tujuan akhir kita dengan menerapkan sistem ganda ini. Nah, dengan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, maka dia mampu bekerja. Jadi dia siap bekerja, bukan lagi siap dilatih. Kemudian juga tidak hanya bekerja aja, jadi dia juga harus sukses karirnya di pekerjaannya, terutama tentunya di industri otomotif. Baik, begitu Sobat Industri sekalian, bagi mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, harapan Bapak Direktur Politeknik STMI Jakarta bahwa nantinya lulusan Politeknik STMI Jakarta siap kerja ya Pak, bukan siap latih lagi ya Bapak, karena sudah melakukan praktek kerja industri selama 1 tahun ya Bapak di industri otomotif itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih bincang-bincang hari ini mengenai implementasi sistem ganda. Semoga semakin membawa kemajuan untuk Politeknik STMI Jakarta. Sukses terus untuk menjabat sebagai Direktur Politeknik STMI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.